Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, terbebas dari penyakit yang sekarang banyak sekali di sekitar kita itu, dan selalu diberikan lindungan oleh Tuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Tapi sebenarnya walaupun gak melimpah juga gak apa-apa sih. Diberikan rezeki yang lancar. Ya. Jadi rezekinya selalu ada terus tiap hari, yang membuat kita selalu berbahagia ya kan. Mungkin rezeki dalam bentuk materi, dalam hal ini uang, atau rezeki dalam bentuk dipermudah jodohnya, atau rezeki dalam hal yang lain. Amin ya teman-teman, amin. Welcome to podcast Daun Kecil episode yang ke-21. Wow, sudah 21 nih. Tapi pasti banyak yang bertanya ke sini ya kan, Bang, kenapa sih kok udah 21 dan baru diupload di channel YouTube ini 21? Podcast Daun Kecil episode ke-21. Lalu podcast yang lalu-lalu, podcast episode 1 sampai 20 gimana kak? Kan gue juga pengen dengerin. Nah misalnya banyak teman-teman yang tanya seperti itu, gue jawab kalau podcast Daun Kecil awalnya kita live, jadi interaktif nih sama teman-teman di sebuah aplikasi untuk mendengarkan musik yang warnanya hijau. Gak gue sebutin ya, gak gue sebutin nama aplikasinya. Nah itu kita interaktif dan live episode 1 sampai dengan episode ke-10. Topik bahasan di sana masih tentang sesuatu yang relate dan deket banget sama kehidupan kita. Lalu setelah itu podcast Daun Kecil pindah platform ke aplikasi sosial media yang juga mungkin kita akses tiap hari. Itu podcast Daun Kecil episode 11 sampai dengan episode 20. Masih interaktif dan live juga bareng teman-teman. Dan podcast Daun Kecil episode ke-21 kita coba untuk rekamin terlebih dahulu obrolan-obrolan atau mungkin gagasan-gagasan atau mungkin apa yang ingin gue sampaikan ke teman-teman. Gue rekamin terlebih dahulu karena di podcast Daun Kecil episode 21 yang dimungkinkan nanti sampai dengan episode ke-30 kita beda, temanya beda. Mungkin kalau episode 1 sampai episode 20 lebih ke arah semacam tongkrongan virtual ya kan. Jadi kita nongkrong bareng terus ngobrolin sesuatu kayak gitu. Tapi kalau di episode ke-21 mungkin sampai ke-30 nanti obrolan kita masih tetap akan interaktif dan juga mungkin gue juga sendirian ditemenin sama teman-teman yang dengerin di podcast Daun Kecil ini. Konsepnya lebih ke arah deep talks teman-teman. Jadi banyak ngobrolin tentang ungkapan hati atau keresahan hati atau kerasahan pikiran ya. Dari gue sendiri atau dari teman-teman yang nyampein keresahannya ke gue. Tapi sebelum itu teman-teman kenalin dulu, gue Firman Eka Prayoga. Mulai dari podcast Daun Kecil episode 1 sampai sekarang, gue yang selalu nemenin dan selalu bawain podcast Daun Kecil. Biasanya gue ditemenin sama Bang Faisal. Gue asalnya dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebuah kabupaten yang terkenal dengan Pandalungan. Pandalungan itu di situ banyak sekali budaya-budaya yang ada karena masyarakatnya juga majemuk. Nah, walaupun kebanyakan Madura dan Jawa, tapi ada masyarakat dari suku-suku yang lain juga mendiami di Kabupaten Jember. Nah, letaknya Kabupaten Jember itu di Jawa Timur bagian timur. Nah,
udah Jawa Timur, bagian timur gak tuh. Tapi nomor 2 dari timur. Nah, makin puyeng kan. Jadi kalau teman-teman lihat peta di atlas, di peta itu teman-teman lihat Jawa Timur. Di bagian ujung timur sendiri itu ada Kabupaten Banyuwangi, lalu sebelah barat setelah Kabupaten Banyuwangi itu ada Kabupaten Jember. Nah, disitulah tempat gue lahir dan tempat gue dibesarkan dan tempat gue mengukir banyak cerita. Cakep. Iya. Oh ya, gue ucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah setia banget dengerin podcast Daun Kecil mulai dari episode 1 sampai sekarang. Nggak cuma dengerin ya, tapi juga nemenin ngobrol gue, sharing-sharing tentang pengalaman, cerita-cerita tentang apa yang lagi diresahin, ya kan. Gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang setia sama gue, sama Daun Kecil. Dan gue ucapin juga welcome, selamat gabung buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast Daun Kecil. Semoga teman-teman gak bosen dengan ocehan-ocehan atau celotehan dari gue dan teman-teman di podcast Daun Kecil. Malam hari ini gue mau ucapin terlebih dahulu buat teman-teman, untuk teman-teman yang terutama beragama Muslim, selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Semoga Idul Fitri ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Selamat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman untuk teman-teman yang pulang dari rantau. Semoga berkumpulnya teman-teman dengan keluarga, dengan orang tua dapat mengobati rindunya teman-teman karena udah lama gak ketemu sama keluarga atau sama orang tua, ya kan. Dan malam hari ini teman-teman, gue mau sharing tentang budgeting trip. Nah, budgeting trip karena ini libur Idul Fitri, ya kan. Masih suasana juga liburan, mungkin suasana juga mudik. Mungkin ini nanti juga berguna untuk teman-teman sebelum melakukan perjalanan, karena temanya adalah budgeting trip. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatur budgeting untuk sebuah perjalanan, teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih teman-teman yang perlu dipersiapin saat teman-teman punya ide untuk melakukan sebuah perjalanan, entah itu mudik, dharma wisata, staycation, healing, atau yang lain-lain. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapin? Nah, gue kasih saran-saran yang terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang mempunyai rencana-rencana tersebut. Ada beberapa poin mungkin ya teman-teman yang mungkin bisa teman-teman persiapin. Nah, kalau dari gue, pertama kali sebelum teman-teman mengatur budgeting trip, nah teman-teman tentunya memiliki ide, ya kan, memiliki keinginan untuk staycation atau mudik atau liburan atau healing, pasti punya ide terlebih dahulu. Nah, dari ide tersebut, kalau misalnya teman-teman mudik, otomatis teman-teman sudah banyak pasti yang mempersiapkan dalam hal ini, ya kan, karena tujuannya juga udah ketemu kemana. Tapi kalau teman-teman yang ingin staycation atau healing atau traveling ke suatu tempat yang dalam hal ini mungkin jauh dari kota kelahiran teman-teman, ya, jauh dari kota tempat teman-teman dibesarin, mungkin di sini yang perlu pertama kali teman-teman persiapin adalah tujuannya kemana dulu, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu dulu tujuannya kira-kira inginnya kemana. Nah, setelah teman-teman tahu dan menentukan tujuannya ke sini, misalnya nih teman-teman stay di Jakarta, ya kan, lalu teman-teman ingin liburan ke Bali lah misalnya. Nah, berarti tujuannya udah ketemu nih ke Bali. Lalu setelah itu baru teman-teman mempertimbangkan hal yang kedua. Apa itu hal yang kedua? Hal yang kedua adalah
berapa lama teman-teman akan menghabiskan waktu di kota tersebut. Nah, setelah tujuannya ketemu, baru tentang berapa lama di sana. Nah, dua dulu tuh deh teman-teman yang perlu teman-teman siapin. Nah, karena ini sangat dasar sekali teman-teman buat teman-teman menentukan budgeting trip nanti. Nah, setelah dua itu teman-teman udah tentuin, nah pastinya teman-teman harus mempersiapkan lagi satu yang ketiga, yaitu adalah berapa budgetingnya berdasarkan teman-teman survei di sosial media. Jadi contohnya gini, kalau misalnya teman-teman ingin datang ke Bali, kalau teman-teman stay di Jakarta ya kan, kira-kira teman-teman survei dulu tuh lewat internet atau lewat sosial media yang lain, misalnya tiket pesawatnya berapa kalau mau naik pesawat, terus kalau mau naik bis atau mau naik kereta api, kira-kira tiket bisnya berapa, tiket kereta apinya berapa. Nah, selain itu, selain angkutan itu tadi, teman-teman juga survei tentang tempat-tempat mana ya kan, menentukan tempat-tempat mana yang kira-kira nanti di lokasi tersebut akan teman-teman kunjungi. Nah, bisa dibikin list tuh. Misalnya kalau ke Bali, jadi teman-teman pengen ke tempat-tempat yang udah banyak dikunjungin sama orang-orang, misalnya ke Pantai Kute atau ke Tanah Lot atau ke Nusa Dua mungkin, atau ke Seminyak ya kan. Nah, di situ bisa teman-teman langsung searching di internet atau di sosial media, kira-kira harga tiket masuknya berapa, terus akses menuju ke sana naik apa dan berapa biayanya. Nah, itu kaitan dengan akses ya, kaitan dengan bagaimana cara kita untuk sampai ke kota tersebut. Terus selain itu, teman-teman juga mempersiapkan atau searching tentang penginapannya ya kan. Penginapannya kira-kira teman-teman pengen tidur di mana ya kan, di hotel mana, berapa budgetnya ya kan, yang sesuai sama teman-teman. Atau teman-teman mau staycation atau traveling tapi tidurnya di Hotel Merah Putih juga boleh. Mohon maaf, Hotel Merah Putih yang dimaksud di sini adalah tempat pengisian bahan bakar. Ya. Nah, intinya tentang teman-teman nginepnya di mana ya kan. Nah, yang paling terakhir adalah dari budgeting itu tadi, ini tentang makanan-makanan. Jadi makanan mungkin dalam sebuah liburan yang diselenggarain atau direncanain sama teman-teman pastinya selain wisata budaya atau wisata alam atau wisata religi mungkin, yang jelas teman-teman pasti akan juga wisata kuliner ya kan. Jadi teman-teman juga menentukan di mana tempat teman-teman akan makan. Nah, dari beberapa itu tadi yang gue sebutin tadi, dari pertama tentang tujuan, terus berapa lama, terus budgeting tripnya dari akses menuju ke lokasi, terus tentang berapa budget untuk having trip di kota tujuan, tidur di mana, makan apa. Barulah teman-teman setelah itu bisa mempertimbangkan tentang bagaimana caranya teman-teman dapetin duit atau dapetin uang saku untuk merealisasikan keinginan teman-teman. Nah, dalam hal ini gue coba sharing tentang pengalaman gue staycation atau traveling yang kebetulan waktu itu berdua sama teman gue dari Kabupaten Bondowoso di sebelahnya kota Jember. Ya, gue sharing tentang bagaimana caranya gue dapetin duitnya, terus bagaimana gue merencanakan liburannya supaya gue setelah liburan atau setelah holiday gue benar-benar bisa healing dan bisa refresh dan bisa kembali siap untuk rutinitas ya kan, untuk rutinitas kembali. Jadi gue adalah tipe orang yang merencanakan liburan di suatu tempat yang jauh dari kota gue, tapi frekuensinya memang nggak terlalu sering ya kan, karena maklum lah
gue juga bukan anak sultan, jadi kalau anak sultan mungkin bisa lah sedikit-sedikit ke sana, sebentar-sebentar ke sana, ke sana ke sana kok sebentar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sama seperti gue yang mungkin mengandalkan UMR dari sebuah kabupaten atau gaji dari sebuah kantor ya kan, mungkin teman-teman bisa ikut cara gue untuk bagaimana caranya bisa staycation di suatu tempat yang jauh dari kota kelahiran. Gue dari Kabupaten Jember, berencana staycation di Yogyakarta. Pada awalnya gue memilih terlebih dahulu tempat mana yang belum gue kunjungin dan pengen gue kunjungin, dan kira-kira yang paling berkesan buat gue nanti kira-kira bagaimana di tempat mana gitu maksud gue. Ada 3 pilihan waktu itu, gue pilih ke Malang ya kan. Malang dalam hal ini juga termasuk kota Batu ya kan, atau ke Yogyakarta atau ke Bandung. Nah, kalau ke Bali gue nggak terlalu memprioritaskan karena gue pernah bekerja di Bali, jadi mungkin bisa dibilang udah pernah lah ya ke Bali dan bisa lama di Bali karena waktu itu posisinya gue kerja sambil liburan. Nah, dan gue menentukanlah gue ke Yogyakarta. Dan ibarat pada hari ini saat gue menemukan ide di bulan Agustus. Nah misalnya. Nah, kapan gue rencanain setelah gue ketemu tujuannya tadi? Nah, rencanainnya gue adalah beberapa bulan sebelum hari H. Gue selalu begitu. Jadi selalu merencanakan suatu hal tidak mendadak, teman-teman. Nah, kenapa tidak mendadak? Karena nanti gue akan jelasin minusnya kalau mendadak, teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak mendadak seperti ini, semua pasti enak dipersiapin, teman-teman, dan pasti akan lebih jelas, dan nanti quality time di kota tersebut akan lebih berquality gitu loh, teman-teman. Jadi gue rencanain liburan gue di bulan Januari di tahun berikutnya. Ibarat sekarang bulan Agustus, berarti gue masih punya waktu kira-kira berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari eksekusi. Nah, jadi gue punya waktu sekitar 6 bulanan untuk nabung. Nah, gitulah teman-teman. Nah, setelah itu, oh iya, gue punya waktu 6 bulan. Nah, kira-kira apa nih yang perlu gue persiapin? Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, gue bikin tuh budgeting tripnya, dan mungkin bisa juga kalau teman-teman mau ribet juga bikin rundown tripnya, seperti kemana-kemananya ya kan. Nah, berangkatnya naik apa, nggak apa-apa lah dibikin di Excel atau di Note gitu, nggak apa-apa. Dan setelah gue ketemu, misalnya gue udah ketemu nih, setelah bikin budgeting trip, gue ketemu budget yang gue butuhin misalnya 2.500.000. Nah, 2.500.000 untuk having fun di kota Yogyakarta selama 5 hari mungkin, ya kan, mungkin selama 5 hari. Nah, udah ketemu 2.500.000, barulah gue menentukan bagaimana caranya gue dapetin duit 2.500.000 dalam waktu 6 bulan. So di sini banyak sekali yang berpikir mungkin duit segitu mah kalau dalam waktu 6 bulan sangat gampang sekali, Bang. Ya, gue nggak bisa memungkiri kalau teman-teman mungkin juga menganggap semua itu mudah, teman-teman. Tapi kebanyakan dari kita menjadikan dana atau budget untuk liburan itu menjadikan satu faktor utama yang membuat jadi gagalnya liburan. Nah, karena apa itu? Karena rencana yang timbul dari teman-teman itu mendadak. Nah, kalau misalnya mendadak, nyari duitnya, ngumpulinnya juga mendadak. Otomatis disitulah nanti teman-teman yang mendadak itu tadi banyak batal karena nggak terkumpul duitnya. Nah, maka dari itu gue selalu merencanakan liburan minimal gue 3 bulan atau 6 bulan sebelum gue liburan. Nah, karena dari 2.500.000 itu tadi, gue berpikir bagaimana caranya gue dapat duit segitu ya kan, tanpa harus
minta bantuan orang lain. Nah, gimana tuh? Ya, mungkin singkatnya gini teman-teman, gampangnya sangat gampang sekali, tapi ini banyak sekali teman-teman yang nggak bisa praktekin. Jadi misalnya liburan kita rencanain 6 bulan ke depan, jadi 2.500.000 langsung aja dibagi, maksud gue dibagi 6. Nah, ketemunya berapa? 200 lebih sedikit, mungkin sekitar 233.000 ya kak, ya kali ya, atau mungkin 200 berapa ya kan. Apakah hitungan gue bener? Enggak ya kali ya. Kalau 24 bagi 6 aja sudah berapa ya kan. Iya ya teman-teman pinter. Iya. Kalau mungkin teman-teman bisa meluangkan atau menyisihkan duit teman-teman 400.000 dalam 1 bulan. Nah, 400.000 dalam 1 bulan. Maka kalau 6 bulan sudah terkumpul 2.400.000. Bener nggak? Kali ini bener dong. Iya. Nah, kalau teman-teman bisa sisihin maksudnya. Sisihin 400.000 dalam waktu 1 bulan, kalau 6 bulan sudah 2.400.000. Nah, kan budgetnya 2.500.000, Bang. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa nambahin dari kemauan teman-teman sendiri untuk nambahin, terlepas dari nominal yang teman-teman budgetkan tiap bulan. Nah, Bang, gue gajinya mungkin cuman UMR doang. Kalau 400.000 ya mungkin gue agak keberatan. Nah, gimana tuh caranya? Ada beberapa cara sih teman-teman. Kalau misalnya tadi teman-teman merencanainnya 6 bulan, ya otomatis berapa budget yang harus teman-teman sisihin tiap bulan? Ya rata-rata memang 400.000 teman-teman. Tapi juga ada rencana seperti ini. Misalnya teman-teman bisa sisihin cuman sekedar 200.000 ya kan. Boleh teman-teman sisihin 200.000 setiap bulan. Maka nanti selama 6 bulan akan terkumpul 1.200.000. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya teman-teman ada rezeki lebih, bisa teman-teman langsung istilahnya gabut-gabut gitu, langsung transfer ke rekening liburannya teman-teman. Atau sama kayak gue waktu itu, jadi gue melakukan usaha sampingan dengan berdagang. Jadi hasil dari dagang gue itu gue langsung masukkan ke dalam rekening liburan gue, dan bisalah jadi 2.500.000. Nah, apakah pasti 2.500.000 tuh, Bang? Nggak pasti juga teman-teman, namanya juga kita masih belum berangkat ke sana. Berarti kan itu hitung-hitungan estimasi berdasarkan data-data yang teman-teman searching di internet atau di sosial media. Nah, dinamakan estimasi, pasti nanti bisa lebih. Kalau dalam hal ini mungkin jebol ya teman-teman. Dan bisa juga justru tidak sampai segitu, nggak sampai segitu. Nah, itu nanti tergantung bagaimana teman-teman having fun-nya di kota tersebut. Jadi kalau gue sendiri waktu itu, gue budgetingnya kalau 6 bulan itu berarti kan gue harus ngumpulin 400.000, gue kumpulin 250.000. Nah, 250.000 kalau misalnya dikali 4 sudah berapa? 1 juta ya kan. Lalu kalau dikali 6 berarti 1.500.000. Nah, gimana caranya gue bisa dapetin duit yang 900 kurangnya, atau misalnya 1 juta untuk kurangnya berangkat? Nah, gue berdagang lah waktu itu, dan mana hasilnya gue langsung masukin aja ke rekening liburan gue. Atau kalau gue gabut-gabut, misalnya ada sisa di gaji gue di bulan ini, misalnya harusnya gue naruh 250.000, gue taruh misalnya 350.000 lah untuk lebih-lebihnya ya kan. Dari situ bisa lah gue mengumpulkan uang 2.500.000. Dan uang 2.500.000 ibarat teman-teman berangkatnya nggak sama temen-temennya ya kan, atau sendirian atau solo backpacker, uang 2.500.000 itu sudah teman-teman bisa merasakan jadi sultan tuh. Bisa banyak bawa oleh-oleh, mungkin bisa naik kereta api yang kelas eksekutif mungkin, atau bisa makan-makan enak di tempat tujuan teman-teman tadi. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa gue sharing itu tadi ya. Gue sharing tentang bagaimana caranya budgeting trip
untuk mencapai suatu tujuan di mana tujuan tersebut jauh dari kota teman-teman lahir atau teman-teman dibesarkan. Jadi gue rangkumin, yang pertama adalah menentukan tujuannya, lalu yang kedua adalah menentukan seberapa lama teman-teman di sana di kota tersebut. Lalu setelah itu barulah teman-teman menentukan budgeting tripnya, dari bagaimana aksesnya ke sana, berapa biayanya, terus makan apa, tidur di mana, having tripnya di mana aja, itu bisa teman-teman rencanain. Terus yang terakhir tadi apa ya? Yang terakhir tadi tentang bagaimana caranya teman-teman dapetin uang segitu dalam waktu segitu. Uang tertentu dalam waktu tertentu juga ya, gitu ya lah kurang lebih ya teman-teman. Ya mungkin podcast Daun Kecil episode ke-21 lebih banyak membahas tentang yang ringan dulu ya. Jadi karena awal podcast dan kebetulan ini juga awal bulan Mei ya kan, awal bulan juga kan. Mungkin kita bahasannya masih lebih ke arah yang ringan-ringan terlebih dahulu, sebelum nanti di podcast berikutnya mungkin bahasanya lebih ke deep ya, lebih dalam gitu, lebih dari dalam hati gitu loh teman-teman. Semoga apa yang gue curhatin atau apa yang gue sharing ke teman-teman pada podcast Daun Kecil episode ke-21 tentang budgeting trip ini berguna sekali buat teman-teman yang merencanakan sebuah liburan. Pada akhirnya gue Firman Eka Prayoga di podcast Daun Kecil episode ke-21 pamit ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman karena teman-teman udah mau mendengarkan sesuatu yang keluar dari mulut gue dan dari otak gue. Ketemu lagi kita di podcast Daun Kecil episode yang ke-22 dan seterusnya, yang entah masih kapan atau di mana. Mungkin bisa teman-teman dapetin infonya dengan cara teman-teman dukung channel komunitas ini, channel Pelangi Budaya Jember, dengan subscribe, like, dan mungkin bisa bantu dukungan dengan komen. Dan untuk Instagram dari gue, mungkin teman-teman ada yang pengen mutualan sama gue atau pengen ngobrol sama gue atau pengen apa deh gitu ya kan, bisa teman-teman lihat Instagramnya di yang udah gue typingin di bawah. Ya udah deh ya. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk teman-teman yang dengerin podcast ini sebelum tidur, semoga tidurnya nyenyak, mimpi indah, dan besok dapat kembali bangun dengan penuh semangat kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.